Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahli an namsi wan sairi juhali wa ihya adini wa ibqa al islami bil ilmi wa darul akhirati waradallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil sehatil badani fadlna tanam ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikramana khususun khasatan ila musnad ada kitab nazam ala nawajim tanamiti wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sunnatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Nadham Al-Ala. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama nadhamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'abi alimi fitarani amin. Faman nasu illa wahidum min salasatin sarifun wa masrufun wa mithlum muqawimu. Ora ana manungsa iku wujud perkara kejaba sifat siji saking telung perkara. Suwiji sifat mulya kapindhone mulyane. Kaping telu iya madani kanca kancane. Fa'amal ladzi fawqi fa'arifu qadarahu wa atba'u fil hangka wal hangku lazimu. Dene wong sak dhuwurku aku weruh derajate lan aku manut hakim manaka hak barang mesti. Fa'amman ladzi mithli fa'anzala awhafa tafaddaltu innal fadla bil fakhri hakimu. Dene wong sak padhaku lamun wong iku kleru padha uga iku wong keluputan marang aku. Mongko ku awe kanugrahan marang kang salah krana kanugrahan iku ngunggulke sifat tunggal. Fa'amman ladzi duni fa'ahlamu daiban asunu bi ardi wa illa malaimu. Dene wong sak ngisorku aku sabar biasa ngareksa kawirangan najan aku den wada.
Jadi di dalam nadhaman ini tadi intinya yaitu menenangkan manusia yang ada di sekitar kita ya. Di dalam nadhaman diterangkan faman nasu ila wahidun min salatin wa syarifun wa masrufun wa mithlu muqawimu. Jadi ora ana manungsa iku wujud perkara kejaba sifat siji saking telung perkara. Wiji sifat mulya, kapindhone mulyakne, kaping telu ya madani kanca kancane. Dan juga diterangkan fa'amal ladzi faqi fa'arifu qadarahu. Fatba'u fil haqqa wal haqqu lazimu. Dene wong sak dhuwurku aku weruh derajate. Lan aku manut-hake mergo hak barang mesti. Dan juga diterangkan fa'amal ladzi mithli fa'in zala au hafa tafaddal tu innal fadla bil fakhri hakimu. Dene wong sak padaku lamun wong iku keliru padha uga iku wong keluputan marang aku mongko aku aweh kanugrahan marang kang salah. Krana kanugrahan iku ngungkuli sifat bungah. Krana kanugrahan iku ngungkuli sifat bungah. Dan juga terakhir diterangkan fa'amal ladzi duni fa'ah lamuda iban asunu bi irdi wa illa malaim. Dene wong sak ngesarku aku sabar biasa. Ngreksa kuwirangan najan aku den wudu. Jadi di dalam nadhaman mulai awal sampai akhir tadi itu diterangkan bahwasanya manusia yang ada di sekitar kita itu hanya salah satu dari tiga. Nomor satu yaitu orang yang mulia. Nomor dua yaitu orang yang rendah, maksudnya sebawah kita. Dan yang nomor tiga yaitu orang yang sepadan, maksudnya orang yang sepadan dengan kita. Nah, orang yang mulia, saya tahu derajatnya. Dan saya harus mengikuti sesuatu yang hak darinya. Dan orang yang sepadan dengan kita, bila mereka terpeleset atau jatuh, maka saya akan memberi anugerah kepadanya. Nah, sedangkan orang yang rendah, maksudnya orang yang sebawah kita derajatnya, maka saya selalu memberikan kata maaf kepada mereka untuk menjaga kehormatanku, walaupun banyak orang yang mencela. Belum tahu banyak orang yang mencela. Jadi manusia itu adalah makhluk yang tidak harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan dari hubungan itu akan timbul berbagai hal yang bisa jadi bumerang, tapi bisa juga menjadi pemicu kebangkitan, pemicu kesemangatan. Orang yang salah dalam bergaul akan dengan mudah rusak
dalam kehidupannya. Dia orang kok salah bergaul itu akan rusak kehidupannya. Namun tidak sedikit orang yang telah rusak dalam kehidupannya bisa bangkit lagi karena apa? Karena pengaruh pergaulan yang baru. Tidak sedikit orang yang dulunya tuh dia sudah terjerumus di dalam kemaksiatan dan juga banyak sekali orang yang dulunya itu pemalas, dulunya dia kurang kuat ibadahnya. Namun karena pergaulan yang baru dia menjadi bangkit. Yang dulunya pemalas menjadi semangat, yang dulu agamanya kurang kuat karena pergaulan yang baru dia semakin kuat keislamannya. Yang dulunya terjerumus di dalam kemaksiatan mendapatkan teman yang baru, lingkungan yang baru, dia terentah dari kemaksiatan tersebut. Nah, di dalam sebuah syair disebutkan la tashabil kaslana fi halatihi, ya. Kam solihun bi fasadi akhara yafsudu. Ya. Jadi janganlah engkau itu berteman dengan pemalas. Orang yang pemalas itu jangan kamu temani. Jangan kamu temani dalam seluruh tingkahnya. Karena apa? Karena orang yang pemalas itu akan menjadikan pengaruh buruk kepada temannya. Karena banyak orang yang baik, sebab rusaknya orang lain, dia menjadi rusak. Gara-gara berteman dengan orang yang rusak, padahal dulunya dia termasuk orang yang baik. Akhirnya dia tertular oleh temannya menjadi orang rusak. Dan juga di situ ditekankan di dalam saat tersebut adwal balidi ilal jalidi syariatun kal jamli yukodu firromati fayah mudu. Penularan penyakitnya pemalas itu akan sangat cepat menempel pada orang yang rajin. Bagaikan arang atau bara yang akan mati dimasukkan dalam pasir. Jadi kemaksiatan itu akan menular dengan cepat bagaikan bara api yang membakar. Akan tetapi kalau kebaikan itu akan menular, tapi penularannya itu lamban. Berbeda dengan penularan kemaksiatan. Yang mana penularan kemaksiatan itu begitu cepat. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitratul Islam. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan kesucian memeluk agama Islam. Wa inna ma abawahu yuhawidanihi au yunasori au yunaso au yunasironihi, ya. Akan tetapi kedua orang tuanya lah
yang menjadikan dia Yahudi atau kafir Nasrani. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitratul Islam. Akan tetapi wa inna abawahu yuhawidanihi au yunasironihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi kafir Yahudi ataupun kafir Nasrani. Au yumajisanihi atau menjadi kafir Majusi. Kafir Majusi apa? Yaitu orang yang menyembah terhadap sinar, baik sinar matahari ataupun sinar yang lain, atau menyembah api ya. Jadi intinya setiap bayi yang terlahir itu terlahir di atas kesucian Islam. Hanya ibu dan bapaknya ya bapaknya lah yang menjadikannya dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, sabda Nabi ini jelas memberi pengertian bahwa manusia itu sangat terpengaruh oleh lingkungannya, terutama yaitu lingkungan keluarganya. Maka dari itu kita harus bisa melihat lingkungan kita. Sebab orang-orang yang ada di sekitar kita itu hanya satu di antara tiga. Hanya satu di antara tiga. Jadi orang yang ada di sekitar kita itu hanya ada satu di antara tiga ini. Pertama yaitu orang-orang yang di atas kita di dalam masalah keilmuannya dan amalnya. Itu orang yang masalah ilmunya itu di atas kita, dan begitu juga amalnya itu di atas kita. Nah, orang dalam kelompok ini sikap kita bagaimana? Wajib kita ikuti dan wajib kita dekati. Orang yang seatas kita ilmunya dan amalnya, orang seperti ini wajib kita ikuti dan kita dekati. Dari mereka lah diharapkan kita itu akan semakin maju ilmu kita dan juga amal kita. Dan kepada mereka lah kita itu harus banyak meminta nasihat, meminta saran, dan pertimbangan-pertimbangan. Juga bermusyawarah dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Mereka inilah sumber mereka inilah adalah sumber. Jadi mereka itu bagaikan sumber. Maka kita harus menimbanya. Jangan terlalu berharap sumber itu akan mendatangi kita. Jadi kita yang harus datang kepada beliau untuk meminta nasihat, untuk minta pertimbangan-pertimbangan, minta saran. Kita harus datang kepada beliau. Jangan sampai kita itu menunggu datangnya beliau kepada kita. Jadi terhadap orang yang seatas kita itu kita harus mengagungkan. Harus kita jadikan panutan beliau-beliau ini di dalam masalah agama terutama. Nah, kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang berada di bawah kita dalam hal masalah keilmuannya dan juga masalah
amaliyahnya. Nah, untuk orang yang kelompok nomor 2 ini, kita harus kasih, kita harus kasih mereka dengan memberikan perhatian dan juga siraman nur Islam dan iman kepada mereka. Jangan mereka kita tinggalkan, karena kita itu memiliki kewajiban terhadap orang-orang yang seperti ini. Kewajiban apa? Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kewajiban yaitu nasrul Islam, menyebarkan agama Islam ini kepada mereka. Kita harus bisa memberi maaf kepada mereka. Karena apa? Karena ketidakmengertian mereka. Karena tidak mengertian mereka bersikap kepada kita atau kepada diri mereka sendiri, kita harus bisa mengajak mereka mendekatkan diri dan mengenalkannya dengan Tuhannya. Jangan sampai malah kita itu menjauhkan mereka dari Tuhannya karena ketidakmampuan kita berkomunikasi dengan mereka lewat komunikasi dakwah atau komunikasi kemanusiaan. Jadi intinya terhadap orang yang ada di sekitar kita yang masalah keilmuannya ini di bawah kita, amaliannya kepada kita, kita itu harus mengasihi mereka. Kita harus membimbing mereka menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita harus berusaha mengajak mereka untuk semakin dekat kepada Allah, untuk mengetahui ilmu-ilmu agamanya Allah. Jadi kita harus membimbing mereka menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan yang nomor 3, yaitu orang-orang yang sederajat dengan kita di dalam masalah keilmuannya ataupun amalahnya. Ya, orang yang sama dengan kita masalah keilmuannya dan amalnya. Nah, untuk kelompok orang yang ketiga ini, siapa? Yaitu kelompok yang harus kita rangkul. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang harus kita rangkul untuk bersama-sama berjuang meningkatkan kualitas diri masing-masing. Kita ajak mereka bersaing dalam kebaikan. Karena apa? Karena persaingan ada sesuatu yang bisa mendorong kita untuk berbuat yang lebih baik bagi kita. Dan tidak ada salahnya bersaing dalam kebaikan. Karena itu adalah perintah Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah bersabda, Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam masalah kebaikan. Jadi kalau di dalam masalah kebaikan itu kita oleh Allah diperintahkan untuk berlomba-lomba. Karena apa? Karena dengan berlomba-lomba dengan orang lain kita akan menjadi lebih semangat lagi untuk melakukan ibadah. Namun sebaliknya, di dalam masalah kemaksiatan kita tidak boleh berlomba-lomba. Jadi yang diperbolehkan itu berlomba-lomba hanya dalam masalah kebaikan. Kalau kemaksiatan kita tidak boleh berlomba-lomba. Bahkan kemaksiatan itu harus kita jauhi. Kita tidak boleh tolong-menolong di dalam masalah kemaksiatan. Bahkan kepada guru pun, kepada
orang tua pun toh kalau di dalam masalah kemaksiatan itu kita tidak boleh membantu. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita harus ingkar. Jika ada orang yang di sekitar kita melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang berdosa, kita harus ingkar di dalam hati bahwasanya yang ia lakukan ini termasuk sesuatu kemungkaran, sesuatu yang dilarang oleh agama. Kalau sudah kita ingkar, otomatis kita tidak akan ikut-ikutan kemaksiatan tersebut. Bahkan membantu pun kita tidak mau. Dan selanjutnya apa? Kita rubah kemaksiatan atau kemungkaran tersebut, kita rubah menjadi kebaikan. Mungkin ada dari segolongan anak-anak remaja yang biasa mengadakan perkumpulan kemaksiatan. Itu kemaksiatannya kita rubah, kita beri kegiatan yang sifatnya positif. Merubah ini bisa dengan cara memberi kegiatan yang positif atau dengan memberi nasihat-nasihat yang menyentuh jiwanya, yang akhirnya dia bisa menjadi insaf, menjadi sadar. Setelah itu kita bimbing mereka ini ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya mungkin pertemuan kali ini yang bisa saya terangkan. Mari kita teruskan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaannya seperti biasa, yaitu ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 1. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu dikelompokkan menjadi berapa kelompok? Pertanyaan yang nomor 2. Kelompok nomor 1 menurut urutan nazom itu adalah kelompok siapa? Pertanyaan yang nomor 3. Menurut urutan nazom, kelompok manusia yang ada di sekitar kita, yang nomor 2 itu adalah siapa? Pertanyaan yang nomor 4 ya. Pertanyaan yang nomor 4. Kelompok orang yang di sekitar kita menurut urutan nazom yang ketiga itu siapa? Pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang di atas kita dalam masalah keilmuannya dan amaliyahnya? Nah, itu saja pertemuan kali ini. Semoga Allah memberi kita ilmu yang manfaat, barakah fid-dini wa dunya akhirah, dan kita oleh Allah diberi hidayah ilmu dan juga hidayah bimbingan hati. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.